warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin. Saya di sini akan menjelaskan apa itu potensi ekonomi dan sumber daya alam. Nah, jadi gini teman-teman. Potensi ekonomi adalah mengacu pada kemampuan atau kesanggupan sumber daya alam yang ada di suatu daerah tertentu, yang mana sumber daya alam tersebut bisa dikembangkan lebih pesat, lebih maju untuk memperbaiki ekonomi yang ada di daerah tersebut. Oke. Terus potensi ekonominya yaitu terbagi menjadi 4, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan keunggulan komparatif. Sumber daya alam ialah suatu hasil dari alam tersebut yang diolah menjadi suatu makanan ataupun barang oleh manusia. Sedangkan sumber daya manusia ialah orang-orang yang membangun untuk kepentingan manusia, yaitu seperti rumah sakit, sekolah, maupun tempat kerja gitu. Terus infrastruktur di sini yaitu pembuatan jalan, pembuatan gedung-gedung, terus industri-industri, yang mana di sini harus menggunakan bangunan yang menjelang tinggi ke langit itu. Nah, terus keunggulan komparatif yaitu suatu jasa yang mana biayanya itu sangat rendah dan daya pasarnya juga rendah, tetapi keunggulannya itu sangat tinggi. Ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Nah, sumber daya alam ialah segala hal yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kebutuhan hidup manusia atau memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidup. Sumber daya alam juga bisa berupa benda mati ataupun benda hidup. Oke. Di sini benda matinya itu seperti nikel, emas, timah, perak, itu benda matinya. Benda hidupnya yaitu kayu, tumbuh-tumbuhan, terus hewan yang ada di alam. Itu makhluk hidupnya. Nah, selanjutnya nih ada sumber daya alam. Sumber daya alam juga terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ialah yang berasal dari makhluk hidup dan berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya tumbuhan yang berhubungan dengan manusia atau berinteraksi, ada konteks penyiraman atau penataan atau penghiasan sama manusia tersebut. Nah, kedua, terus ada sumber alam non hayati. Sumber alam non hayati yaitu sumber alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya seperti udara, angin, air, yang mana sumber daya alam ini tidak bisa dibudidayakan gitu. Di sini ada manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yaitu dibagi menjadi 3, yaitu memenuhi kebutuhan manusia sebagai sarana pariwisata atau tempat-tempat rekreasi, dan sebagai sumber energi. Memenuhi kebutuhan manusia yaitu seperti makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, yang mana semua itu terbuat dari dasaran sumber daya alam tersebut. Nah, terus menjadi tempat para wisata atau tempat rekreasi, yang mana alam ini menyajikan pemandangan yang begitu cantik, bagus, yang mana membuat pikiran kita itu menjadi fresh lagi, yang dulunya banyak banget masalah, mumet gitu ya. Nah, kita berwisata itu untuk menenangkan pikiran, terus moodnya juga bisa berubah gitu. Nah,
Terus di sini menjadi sumber energi, yaitu alam juga menciptakan energi listrik gitu, kendaraan ataupun keperluan yang lainnya. Nah, di sini listrik juga bisa dibangkitkan oleh tenaga air, tenaga angin, maupun tenaga surya gitu. Nah, kendaraan yang menggunakan sumber daya alam yaitu mobil listrik dan motor listrik, yang mana bahan dasarnya itu adalah nikel yang berasal dari alam.